YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Mata pelajaran PPKS setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami panitia renovasi pembangunan Masjid Al-Iman Yayasan Pendidikan Islam Pulau Gadung ingin menyampaikan laporan terkini situasi yang alhamdulillah pada sampai saat ini berkisar antara 40%. Oleh karena perjalanan kami masih panjang, kami tetap mengharapkan kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk dapat menyalurkan sebagian rezeki yang Allah berikan ke rekening berikut ini. Bank DKI Syariah dengan nomor rekening 703210010838 atas nama Masjid Al-Iman. Bagi para donatur yang telah menyumbangkan ataupun menyalurkan sebagian rezekinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih. Kami sampaikan jazakumullahu ahsanal jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Kita mau mengingatkan, Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Suradin P. Laude di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online nggak masalah. Oke, baik teman-teman.
sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu teman-teman silakan mempersiapkan alat tulisnya berupa buku dan pulpen. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang membahas teks narasi, kita awali dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti yang Bapak sudah katakan tadi, teman-teman sekalian, bahwa hari ini kita akan membahas teks narasi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah teks narasi itu apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman sekalian, teks narasi itu bisa disebut sebuah paragraf naratif yang merupakan suatu jenis paragraf yang isinya itu berupa sebuah karangan cerita yang menceritakan suatu rangkaian kejadian atau peristiwa yang ditulis secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadian maupun peristiwa. Nanti setelah itu Bapak akan memberikan sebuah contoh. Nah, narasi bisa saja bersifat non fiksi atau benar-benar terjadi. Narasi juga bisa bersifat fiksi atau tidak benar-benar terjadi. Artinya non fiksi fiksi itu adalah sesuatu karangan yang kemudian diada-adakan seperti itu. Imajinatif imajinatif atau hasil kreativitas pikiran atau pengalaman daripada si penulis itu sendiri. Teman-teman sekalian, narasi itu dapat kita jumpai pada sebuah karya seperti misalkan cerpen, biografi, autobiografi, atau novel, atau cerita rakyat misalkan, dan lain sebagainya, gitu. Oke, selanjutnya waduh, parek sih, nggak jadi. Tidak bisa diulangi. Oke, berikutnya Bapak akan membacakan contoh teks narasi sebagai berikut. Misalkan nih, tadi di awal Bapak sudah katakan bahwa teks narasi itu adalah urutan waktu, ada urutan waktunya, dan kemudian ada urutan peristiwa atau kejadian. Nah, ini Bapak sudah membuat contoh buat teman-teman agar kemudian teman-teman itu mudah memahami bahwa apa sih sebenarnya teks narasi itu. Kenapa bisa dikatakan ada urutan waktunya, kemudian ada urutan peristiwa atau kejadian, Nah, oke, baik teman-teman, silakan disimak baik-baik contoh teks narasi berikut ini Oke. Nah, misalkan nih aku atau kita pakai nama aja. Misalkan nama sebenarnya Dian. Aku atau Dian adalah salah satu murid dari sekolah favorit di kotaku. Nah, ini teks narasi Setiap hari
jadwalku di sekolah sangat padat. Ya. Bel masuk di sekolahku memang baru masuk pukul 07.00. Tapi kubiasakan setiap hari untuk bangun pagi, tepatnya pada pukul 04.00, agar tidak tergesa-gesa ketika si Dian atau aku tadi, ketika dia pergi ke sekolah atau berangkat ke sekolah. Setelah bangun, biasanya aku akan langsung mengambil air wudhu, ini kata si Dian, untuk sholat subuh. Tak lupa aku menata buku sesuai mata pelajaran hari ini. Kusempatkan juga mengecek beberapa buku kalau ada pekerjaan rumah atau PR yang belum kukerjakan. Bahwa Dian menyempatkan juga mengecek ya buku atau pekerjaan rumahnya atau PR-nya, takutnya ada ya. Kalau memang ada dia akan kerjakan gitu. Oke. Setelah makan pagi dan mandi, yaitu sekitar pukul 06.15, aku langsung atau Dian langsung menuju ke sekolah. Aku biasa pergi ke sekolah naik sepeda motor, kadang juga naik kendaraan umum. Pukul 06.30, aku atau Dian sudah sampai di sekolah. Karena jarak rumahku dari sekolah tidak terlalu jauh, atau hanya sekitar 10 km. Pelajaran di sekolah biasanya selesai pada pukul 14.00. Namun di hari-hari tertentu kami harus mengikuti kegiatan pendalaman materi dan baru pulang pukul 16.00. Kembali lagi Bapak ingatkan bahwa berdasarkan pengertian teks narasi ya, bahwa teks narasi itu merupakan karangan cerita ya, berdasarkan urutan waktu dan peristiwa. Oke, mari kita simak baik-baik, kita analisis ya, bahwa apakah benar di contoh teks narasi yang Bapak bacakan tadi ya, sebutkan tadi, bahwa benar-benar mengandung unsur urutan waktu dan unsur urutan peristiwa atau tidak ya. Oke. Yang pertama kita membahas masalah urutan waktunya. Nah, di paragraf tadi ya, di awal ya, di situ dikatakan di paragraf di atas ya, jika diperhatikan paragraf tersebut yang di atas tadi ya, urutan waktu ya, seperti bangun pukul, ini urutan waktu, bahwa si Dian bangun pada pukul 04.00, itu yang jam pertamanya ya, urutan waktu pertamanya. Sementara Dian berangkat ke sekolah pada pukul 06.15 ya. Nah, Dian sampai di sekolah pada pukul 06.30 dan kemudian pulang dari sekolah pada pukul 14.00. Berarti ada rentetan waktu di situ, urutan waktu. Ya, berarti sesuai dengan pengertian yang Bapak sudah jelaskan tadi di awal, ya, bahwa teks narasi harus mengandung unsur urutan waktu, ya, dan kemudian urutan peristiwa. Yang pertama sudah sesuai bahwa teks narasi mengandung urutan waktu, ya. Kemudian kita cek lagi bahwa apakah teks narasi yang Bapak sebutkan tadi mengandung urutan peristiwa atau tidak. Kita cek. Nah, lihat pada teks di slide ini ya. Di situ ada kalimat yang Bapak tebalkan hurufnya, ya. Di situ tertulis bahwa kubiasakan setiap hari untuk bangun pagi. Berarti itu adalah peristiwa bahwa si Dian membiasakan dirinya untuk bangun pagi, ya. Itu urutan waktu pertama. Kemudian
mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Si Dian mengambil air wudhu, ya. Setelah dia bangun, si Dian menyempatkan dirinya untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Itu urutan peristiwa kedua yang dilakukan oleh si Dian. Kemudian urutan peristiwa yang ketiga adalah Dian juga menyempatkan dirinya untuk menata buku sesuai mata pelajaran, ya, yang akan dia pelajari pada hari ini. Itu urutan peristiwa yang ketiga. Kemudian mengecek beberapa buku, ya, bahwa si Dian mengecek beberapa buku. Kalau misalkan dia mengecek PR atau pekerjaan rumahnya, ya, Dian juga mencoba atau menyempatkan dirinya untuk mengecek pekerjaan rumah, ya. Siapa tahu ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya. Itu urutan peristiwa yang keempat. Oke, selanjutnya setelah makan pagi dan mandi. Setelah makan pagi dan mandi, itu urutan peristiwa yang kelima. Kemudian si Dian langsung menuju sekolah. Itu urutan peristiwa juga. Pada pukul 06.15 dia langsung menuju ke sekolah. Itu urutan peristiwa juga. Kemudian bahwa si Dian, ya, pergi ke sekolah naik sepeda motor. Itu urutan peristiwa juga yang ketujuh, ya. Kemudian pelajaran di sekolah biasanya selesai pada pukul 14.00. Itu urutan waktu yang peristiwa yang ke-8. Kemudian teman-teman, ya, hari-hari tertentu kami harus mengikuti kegiatan pendalaman materi dan baru pulang pukul 16. Itu kata si Dian. Dan ini adalah urutan peristiwa yang ke-9 atau yang terakhir. Oke, kira-kira begitu. Teman-teman sekalian, bahwa teks narasi harus mengandung dua unsur. Yang pertama adalah ada urutan peristiwa dan kemudian ada urutan yang pertama adalah urutan waktu dan kemudian ada urutan peristiwa. Jadi ada dua, ya. Itu syaratnya. Nah, selanjutnya tujuan teks narasi, ya. Yang pertama, memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. Bahwa salah satu tujuan teks narasi itu adalah, ya, untuk menambah pengetahuan. Kalau misalkan teman-teman membaca biografi misalkan Habibie misalkan, ya. Kalau teman-teman membaca biografinya Habibie atau presiden-presiden yang lain misalkan, ya, banyak yang teman-teman dapatkan. Kalau di Habibie, ya, Habibie itu dijuluki sebagai bapak teknologi, ya, karena dia mampu membuat pesawat, gitu. Berarti kita bisa menambah pengetahuan, inspirasi di situ dari ketika kita membaca buku biografinya Habibie, ya. Atau misalkan kita membaca novel, misalkan ada nilai kesehatan misalkan, ya, nilai kesehatan. Misalkan di dalam novel itu menyebutkan jangan merokok, ya, karena merokok dapat menyebabkan kanker, ya, hipotensi, gangguan kehamilan dan lain sebagainya, ya. Itu berarti sudah menambah pengetahuan buat kita, ya. Gitu teman-teman. Jangan minum minuman keras misalkan ada di dalam teks itu, dikatakan di dalam teks itu jangan minum minuman keras. Berarti itu sebuah pengetahuan juga. Berarti kita secara tidak langsung kita menambah sebuah informasi atau pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa tujuan teks narasi memberikan wawasan, ya, kepada para pembaca. Wawasan apa nih? Banyak, seperti yang Bapak sudah sebutkan tadi, ya. Wawasan tentang pendidikan, wawasan tentang teknologi, wawasan tentang kesehatan, wawasan tentang masalah lingkungan, ya.
dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan teks narasi itu memberikan hiburan, ya. Kalau teman-teman membaca sebuah dongeng misalkan, ya, tentu teman-teman akan merasa terhibur, ya, gitu. Atau cerita-cerita yang lainnya yang kemudian kesannya itu dapat menghibur kita, dapat membuat kita tertawa, tersenyum, ya, gitu. Nah, kemudian yang keempat, bahwa tujuan teks narasi yang keempat itu adalah memberikan pengalaman estetis kepada para pembaca, ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis teks narasi, ya. Nah, narasi dapat dikelompokkan ke dalam, ya, 4 jenis, yaitu narasi informatif, ekspositori, artistik, dan sugestif, ya. Berikut ini penjelasan jenis-jenis narasi, ya. Yang pertama kita membahas jenis teks narasi informatif, ya. Secara pengertian, ya, bahwa teks narasi informatif adalah jenis narasi yang tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi tentang apa? Tentang kesehatan, tentang pendidikan dan lain sebagainya, ya. Suatu informasi mengenai suatu peristiwa apa sih sebenarnya, banjir, longsor dan sebagainya misalkan, ya. Atau informasi-informasi tentang kesehatan, pendidikan yang Bapak sudah sebutkan tadi, ya. Nah, peristiwa secara tepat sehingga menambah pengetahuan, ya, audiens atau para pembacanya mengenai informasi tersebut. Sebagai contoh nih, ya, sebagai contoh perayaan Hari Kemerdekaan yang tadinya teman-teman tidak tahu, ya, tentang bahwa kapan Hari Kemerdekaan itu dirayakan, ya, jatuhnya tanggal berapa, tahun berapa, ya. Dengan hadirnya perayaan Hari Kemerdekaan itu, akhirnya teman-teman sudah tahu bahwa Hari Kemerdekaan itu dirayakan hari apa, tanggal apa, tahun apa, dan seterusnya. Sumpah Pemuda, ya, misalnya juga Sumpah Pemuda gitu juga, ya. Kalau Sumpah Pemuda, ya, berarti merayakan tentang sebuah peristiwa di mana para pemuda ketika itu mendeklarasikan diri dan menyepakati bahwa bahasa, ya, Indonesia adalah bahasa persatuan atau bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Oke? Dan nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika, dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami panitia renovasi pembangunan Masjid Al-Iman Yayasan Pendidikan Islam Pulau Gadung ingin menyampaikan laporan terkini situasi yang alhamdulillah pada sampai saat ini berkisar antara 40%. Oleh karena perjalanan kami masih panjang, kami tetap mengharapkan kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk dapat menyalurkan sebagian rezeki yang Allah berikan ke rekening berikut ini. Bank DKI Syariah dengan nomor rekening 703210010838 atas nama Masjid Al-Iman. Bagi para donatur yang telah menyumbangkan ataupun menyalurkan sebagian rezekinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih. Kami sampaikan jazakumullahu ahsanal jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Ya kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, emang belum rapi. Nih brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. YPI, karena kondisi COVID, maka kita belajar melalui online PJJ SMP YPI setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita lanjut kembali ya. Seperti yang Bapak tadi sebutkan ya, bahwa contoh narasi informatif itu salah satunya perayaan Hari Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Hari Ibu ya. Nah, dari ketiga hari-hari besar ini ya, ini dirayakan bahwa maksudnya adalah
kapan dirayakan, ya, kapan dirayakan, di mana, kemudian seperti apa rangkaian kegiatannya. Jadi itu merupakan narasi informatif, bahwa informasi yang kita dapatkan itu bahwa kapan dirayakan, di mana, dan seperti apa rangkaian dari peristiwanya, kegiatannya, ya, atau peristiwanya. Nah, kemudian jenis teks narasi yang kedua yaitu teks narasi ekspositorik, ya, adalah jenis narasi yang menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan data dan fakta, ya. Jadi tadi di awal tadi Bapak sudah sebutkan, ya, bahwa teks narasi itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada teks narasi yang sifatnya non fiksi, ya, maupun fiksi. Nah, di teks narasi, ya, jenis teks narasi ekspositorik ini merupakan salah satu contoh, ya, teks narasi non fiksi, ya. Ini berdasarkan fakta, ya. Gimana kita bisa ketahui bahwa itu berdasarkan fakta? Contoh misalkan teks narasi tentang biografi. Nah, biografi itu harus dibuat berdasarkan fakta. Tidak bisa, tidak, ya, bukan berdasarkan pemikiran atau hasil imajinatif, ya, si penulisnya. Jadi si penulis harus mengambil informasi, ya, dari si orang yang diceritakan itu. Contoh misalkan si penulis membuat teks narasi atau biografi Presiden Jokowi misalkan, ya, tentang jenjang karir presiden, seperti apa Presiden Jokowi itu, atau siapa SBY misalkan, atau Habibie misalkan, atau Megawati misalkan, atau orang tua Anda juga bisa, ya, teman-teman bisa membuat biografi singkat kedua orang tua teman-teman, ya. Itu merupakan contoh teks narasi ekspositorik, bahwa teks narasi ekspositorik itu harus berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, beda halnya dengan novel. Kalau novel, ya, itu teks narasi fiksi, ya, artinya tidak berdasarkan fakta. Dia dibuat berdasarkan pengalaman si penulis, pandangan si penulis. Jadi sesuatu yang tidak ada dia bisa ada-adakan, gitu. Nah, selanjutnya jenis teks narasi, ya, teks narasi artistik, ya, bahwa jenis teks narasi artistik ini, ya, yang mengisahkan suatu cerita rekaan, ya. Nah, ini lawan daripada biografi tadi, ya. Cerita rekaan bersifat imajinatif. Tadi Bapak sudah sebutkan, ya, teman-teman, ya. Dengan menggunakan bahasa yang figuratif, ya. Tujuannya dari narasi ini adalah untuk menyampaikan maksud tertentu, ya, menyampaikan amanat yang tersembunyi kepada audiens atau para pembaca. Ya, contoh teks narasi artistik ini, ya, misalkan novel, ya, cerpen, cerita rakyat. Nah, tadi dikatakan bahwa di dalam pengertian teks narasi artistik ini, ya, bahwa menyampaikan amanat tersembunyi. Nah, maksudnya apa? Bahwa di dalam teks narasi karya tulis fiksi ini, ya, mengandung banyak nilai pesan-pesan, ya, misalkan pesan moral, ya, pesan pendidikan, pesan kesehatan, ya, pesan tentang bagaimana kemudian kita bisa hidup bersosial masyarakat dan lain sebagainya. Pesan tentang bagaimana kita menangani persoalan-persoalan hidup, ya, tentang keluh kesah misalkan, atau ketika misalkan kita sakit hati, ya, itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan atau petik dari
teks narasi berbentuk novel, cerpen atau cerita-cerita rakyat. Atau kalau cerita rakyat berarti biasanya menceritakan tentang kisah perjuangan orang-orang terdahulu. Misalkan kisah tentang perjuangan rakyat Indonesia mengusir para penjajah misalkan, ya, atau pada masa-masa kerajaan. Itu bisa diceritakan, ya. Itu bisa kita kita bisa menjadikan sebagai pesan yang bisa kita jadikan sebagai nilai, ya, untuk kita, untuk kemudian kita jadikan suatu catatan penting, ya, dalam kehidupan kita. Nah gitu. Nah kemudian yang keempat, jenis teks narasi sugestif, ya. Nah, jenis teks narasi sugestif ini, ya, adalah jenis narasi di mana di dalamnya terdapat kisah rekaan, khayalan atau imajinasi, ya, dari pengarang. Narasi ini bersifat fiktif yang melibatkan imajinasi di mana, ya, tujuannya adalah kesan terhadap peristiwa yang dikisahkan. Contoh misalkan dongeng, tadi Bapak sudah jelaskan, ya. Kalau dongeng itu biasanya hanya menghibur, biasanya ini orang anak-anak yang suka membacanya komik gitu, ya. Dongeng atau cerita-cerita yang lainnya yang kemudian memiliki kemiripan atau kesamaan, gitu. Nah itu tadi tentang 4 jenis teks narasi. Nah selanjutnya ciri-ciri narasi, ya. Nah teman-teman sekalian, bahwa ciri-ciri teks narasi itu yang pertama terkesan lebih cenderung memunculkan unsur-unsur sebuah perbuatan. Ada sebuah tindakan di situ, ada sebuah perbuatan di situ. Biasanya sih, ya, banyak. Dan juga sebuah tindakan, perbuatan dan tindakan. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri teks narasi itu adalah terangkai, ya, dalam urutan waktu yang jelas, urutan waktu yang jelas, kemudian urutan peristiwa yang jelas, gitu. Ada konflik, ya, kemudian diselesaikan. Ada hari, ya, tanggal, itu urutan waktu. Nah, kemudian ciri-ciri narasi yang ketiga adalah susunan lebih diletakkan secara kronologis. Susunannya, bahwa teks narasi itu susunannya harus dibuat secara kronologis, ya, harus berurutan, ya. Tadi seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi di awal, di contoh tadi, ya, ada rentetan waktu di situ, ada urutan peristiwa juga di situ, ya. Nah, keempat, ciri-ciri narasi itu kebanyakan lebih mengarah, ya, kepada sebuah jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi, ya, bahwa tentang apa sebenarnya yang terjadi, apa yang terjadi, bagaimana kemudian cara menyelesaikannya, ya, gitu. Nah, ciri yang kelima, ya, kebanyakan teks narasi itu lebih bercerita mengenai pengalaman seorang penulis, ya. Bahwa kebanyakan teks narasi itu dibuat berdasarkan pengalaman si penulisnya, ya. Apa yang menjadi pengalaman si penulis, apa yang menjadi pikiran si penulis, itulah yang kemudian yang akan dituangkan oleh penulis dalam bentuk cerita atau narasi. Nah, kemudian teks narasi yang keenam, ciri teks narasi yang keenam adalah terdapat banyaknya sebuah konflik, ya. Ada konflik, ya, ada konflik. Nanti Bapak akan jelaskan nanti di slide berikutnya, ya.
bahwa terdapat banyaknya sebuah konflik, ya. Tentu kalau untuk sebuah teks narasi yang menarik itu harus banyak konflik di situ. Tapi nanti disusul, ya, nanti di akhir itu nanti ada penyelesaian masalah, ya. Terdapat banyaknya sebuah konflik. Jika tanpa adanya sebuah konflik, ya, narasi cenderung akan menjadi kurang menarik. Jadi kalau misalkan narasi itu kurang konfliknya atau tidak ada sama sekali konflik di situ, maka teks narasi itu kurang menarik, ya. Makanya nilai yang terkandung di dalam teks narasi itu harus ada konflik, ada yang menarik di situ, ya. Ada yang bisa membuat atau bisa memicu para pembaca untuk kemudian tertarik membaca teks narasi itu, ya. Nah, kemudian ciri yang ke-7, ya, bahwa ciri teks narasi itu kebanyakan lebih berupa suatu hal yang nyata, ya, yang nyata atau non fiksi. Namun, ya, terkadang bisa saja berupa fiksi atau gabungan antara keduanya. Jadi tadi Bapak juga sudah jelaskan bahwa teks narasi itu ada fiksi, non fiksi. Bisa juga, ya, bisa juga gabungan dari fiksi dan non fiksi, ya. Bisa gabungan dari yang benar, ya, bisa bergabung hal yang benar dengan hal yang tidak benar, gitu. Nah, kemudian ciri teks narasi yang ke-8 memiliki suatu nilai estetika, ya, bahwa ciri teks narasi, ya, yang ke-8 itu atau teks narasi itu harus memiliki, ya, suatu nilai estetika, harus ada nilai keindahan di situ, ya, yang mampu menarik si para pembacanya. Kalau tidak ada nilai estetikanya maka kurang menarik juga, ya. Makanya kalau sudah menarik, banyak konflik, ya. Menarik itu bisa lahir dari banyaknya konflik itu lalu kemudian disusuli dengan penyelesaian konflik yang baik, ya. Yang artinya, ya, yang ke-8 sambungannya, yang artinya adalah penulis lebih dibebaskan untuk mengekspresikan sebuah kreativitas pemilihan gaya bahasa atau ekspresi diksi, ya, gaya bahasa. Berarti nilai estetikanya bisa lahir dari konflik, kemudian nilai estetikanya juga bisa lahir dari pemilihan kata atau diksi atau gaya bahasanya. Kalau gaya bahasanya juga bagus, maka teks narasi juga akan bagus. Nah, artinya gini, percuma juga banyak konflik kalau gaya bahasanya tidak menarik, maka sama saja bohong juga, ya. Kalau amburadul gaya bahasanya, ya, maka pembaca saya yakin akan kurang diminati teks narasi kita. Makanya walaupun banyak konfliknya, ya, nilai estetikanya ada, gaya bahasanya juga harus diperhatikan sebagai salah satu ciri, ya, daripada kemenarikan teks narasi yang kita buat. Yang ke-9 adalah ciri teks narasi itu menarik untuk dibaca ataupun didengar. Jadi tadi Bapak sudah singgung, ya, bahwa teks narasi itu harus menarik untuk dibaca maupun didengar. Kalau tidak bisa memicu para pembaca, ya, terkait teks narasi kita, maka sama saja. Maka seperti yang Bapak sudah katakan bahwa teks narasi itu walaupun banyak konfliknya, dari segi gaya bahasanya atau pemilihan kata atau diksi itu juga harus diperhatikan. Oke, selanjutnya struktur teks narasi. Nah, bagian teks narasi disusun dari 4 bagian, ya, atau 4 struktur. Yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Biasanya sih di struktur ini ada juga yang memakai 3 struktur, misalkan orientasi, komplikasi, dan resolusi atau koda. Resolusi ini hampir sama-sama aja sih sebenarnya, sama aja maknanya, ya, resolusi atau solusi, ya, atau penyelesaian
konflik tadi itu yang terdapat di struktur kedua, ya, setelah struktur pertama, yaitu komplikasi. Jadi orientasi itu adalah sebuah pengantarnya dulu, lalu kemudian disusul oleh komplikasi atau sebuah paragraf yang kemudian banyak menceritakan tentang konflik, ya, konflik. Lalu kemudian disusul dengan resolusi atau koda atau penyelesaian masalah, ya, atau ending bisa juga. Nah, struktur teks narasi ini seperti yang Bapak sudah sebutkan bahwa ada 4, ya. Walaupun sebenarnya ada juga yang menggunakan 3, tapi Bapak menggunakan 4 struktur, ya. Nah, yang pertama struktur teks narasi itu ya adalah orientasi. Nah, pada teks narasi berisi, nah orientasi ini ya di struktur pertama ini pada teks narasi berisi pengenalan tokoh. Ya, jadi di teks pertama itu, di struktur pertama itu harus ada pengenalan tokoh, ya, atau yang menggambarkan tentang apa, ya, apa teks apa, ya, narasi apa yang kemudian akan kita ceritakan. Biasanya ini adalah sebuah pendahuluan, gitu. Nah, kemudian struktur yang kedua, komplikasi. Bapak sudah singgung tadi, ya. Komplikasi dalam bacaan memuat problem, ya. Tadi Bapak sudah sebutkan bahwa di komplikasi ini memuat tentang konflik dalam teks narasi, ya. Konflik yang kemudian dialami oleh si tokoh yang diceritakan, ya. Nah, konflik mulai bermunculan di sini dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Bagian ini bisa dimulai dengan pengenalan konflik. Selanjutnya diteruskan dengan konflik yang lebih kompleks, ya, yang lebih banyak, ya, yang lebih besar, ya. Kemudian struktur yang ketiga, narasi itu adalah resolusi. Nah, resolusi ini bagaimana kemudian si tokoh mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang dia hadapi. Lalu kemudian struktur narasi yang keempat adalah koda. Ini ending, ya, atau akhir daripada cerita. Nah, di koda ini tentang menceritakan tentang sebuah penyelesaian daripada konflik tadi yang terdapat di komplikasi, ya. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks narasi. Nah, bahwa teks narasi itu yang pertama menggunakan majas. Ya, biasanya teks narasi itu banyak menggunakan kata-kata kiasan atau metafora. Nah, apa itu metafora? Menurut KBBI, metafora diartikan, ya, sebagai sebuah pemakaian kata atau kelompok kata, ya. Majaz atau kata-kata kiasan. Biasanya contohnya gini. Si fulan bagaikan rembulan, ya. Artinya apa? Artinya apa? Seseorang itu menganggap si fulan itu wajahnya, ya, postur tubuhnya bagaikan rembulan. Saking bagusnya, saking cantiknya si penilai itu, dia mengandaikan, ya, si fulan itu sebagai atau seperti rembulan. Itu contoh majas. Nah, kemudian, ya, kaidah kebahasaan teks narasi yang kedua menggunakan kata penghubung. Ini di teks-teks kemarin juga Bapak juga sudah jelaskan, ya. Misalnya setelah, kemudian, sementara itu, setelah itu, dengan itu, tiba-tiba, ketika, dan seterusnya, ya. Tiba-tiba dia pergi, setelah itu dia datang lagi, lalu itu kemudian dia pergi lagi, ya. Sementara itu dia apa namanya? Sementara itu, kemudian dengan itu, ya, dan seterusnya. Kemudian kaidah kebahasaan teks narasi yang ketiga menggunakan kata ganti orang, ya. Kata ganti ini orang pertama misalkan aku atau saya. Kata ganti orang kedua kamu, ya.
kemudian kata ganti orang ketiga dia, mereka, ya, dan seterusnya. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk bahasan kita kali ini, ya. Sebagai tugasnya, silakan teman-teman membuat contoh teks narasi, ya. Narasi tentang tentang kesehatan, ya, tentang kesehatan. Silakan dibuat teks narasinya tentang kesehatan. Kemarin kan teman-teman membuat contoh teks narasi tentang pendidikan. Nah, kali ini teman-teman silakan membuat contoh teks narasi tentang kesehatan. Nah, untuk pengirimannya tetap seperti biasa, setelah teman-teman buat, silakan dikirim ke WA pribadi Bapak. Dan jangan lupa di dalam pembuatan tugasnya itu jangan lupa menulis namanya, kemudian kelasnya juga jangan lupa ditulis. Oke, itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan terkait teks narasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, itu saja sebagai pesan dari Bapak, teman-teman tetap jaga kesehatan, ya. Kemudian senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang kemudian dianjurkan oleh pemerintah atau pihak kesehatan. Oke, kita jumpa kembali di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online enggak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.